Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Stefani Debbie Puspitasari dari SMK Santo Fransiskus Semarang. Saat ini, saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di LPTK Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan uji kinerja video pembelajaran dengan berbasis Project Based Learning pada mata pelajaran Teknik Animasi 3 Dimensi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Luar biasa sekali semangat kalian hari ini. Baik anak-anak, sebelum hari ini kita mulai dengan pembelajaran, kita akan buka terlebih dahulu dengan doa pagi. Saya minta salah satu pemimpin doa. Siapa? Saya, Bu. Mari Bu Stef dan teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, berkatilah pembelajaran kami hari ini agar berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita serukan yuk, kita SMK Bisa. SMK Santo Fransiskus. WK, peduli, eksis, kreatif, berakhlak. Terima kasih Maria, silakan kembali ke tempat. Baik anak-anak, untuk menambah jiwa nasionalisme kita, mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, baik, boleh duduk kembali. Baik, anak-anak, siapa yang tidak masuk hari ini? Nihil ya, berarti masuk semua ya. Oke, luar biasa, kelasnya semangat sekali hari ini. Oke, seperti biasa, supaya kelas kita, tempat kerja kita bersih dan nyaman, dan kamu juga prakteknya itu juga nyaman, kita akan membersihkan lab kita dulu dengan bersih dan teliti ya. Silakan ambil sampah sekecil apapun dan masukkan ke tempat ini.
sebelum bisa masuk ke topik materi hari ini, saya ingin tahu dulu, siapa yang masih ingat minggu lalu kita sudah belajar membuat objek apa? Oke, tunggu. Coba Gilang. Minggu lalu tuh kita mempelajari tentang membuat meja dan kursi dengan bentuk dasar cube. Terima kasih Gilang. Aplaus untuk Gilang dulu. Ya. Benar sekali. Minggu lalu, ya, pertemuan minggu lalu kita belajar membuat objek sederhana sama-sama hard surface, tetapi masih berbasis cube atau kotak. Dengan hasilnya produknya berupa meja dan kursi. Nah, hari ini masih lanjutannya, tetapi satu tingkat lebih tinggi anak-anak. Kalau kemarin kita berbasis cube, hari ini nanti kita akan berbasis silinder dengan produk berupa mug dan mangkok. Sama seperti yang disampaikan Gilang tadi, kita belajar tentang pertemuan sebelumnya tentang materi hard surface sederhana membuat meja dan kursi. Nah, materi hari ini saya akan mengajak kalian untuk membuat kembali pemodelan 3D hard surface tetapi berbasis silinder. Nah, apa tujuannya kita belajar hari ini? Ya, yang pertama, kamu nanti akan mengetahui objek apa saja sih yang bisa dibentuk menggunakan dasar silinder. Tuh, yang pertama ya. Kemudian setelah pemodelannya membuat, kamu juga harus belajar tentang texturing, lighting, dan sudut pengambilan gambarnya, sehingga objek yang nanti akan kamu render ya, itu tampak seperti objek aslinya ya. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian untuk pembelajaran hari ini nanti berbasis project anak-anak ya. Yang namanya SMK itu identik dengan project. Jadi nanti kamu akan bergabung bersama kelompok, membentuk kelompok, kemudian merancang, mendiskusikan sampai membuat project berupa mug dan gelas. Nanti Bu Stefani akan berikan contoh model aslinya ya. Jadi ada targetnya, harus selesai hari ini. Ya, sekian jam kamu membuat apanya dulu, desainnya, sekian jam membuat teksturingnya, lalu sisa berapa menit untuk lighting dan angle kameranya. Jadi nanti bisa kalian diskusikan bersama dengan kelompok untuk pembagian tugasnya. Nah, kemudian untuk penilaiannya, nah ini penting sekali ya. Ada 3 aspek penilaian. Yang pertama, saya akan menilai sikap terlebih dahulu. Bagaimana kamu di lab selama proses kerja, kemudian bagaimana kamu bekerja dengan kelompokmu, berdiskusinya, kerjasamanya, pembagian tugasnya, ya itu akan saya nilai. Lalu yang kedua, keterampilan. Nah, dari hasil diskusi, mendesain bersama kelompok, hasil proyeknya terlihat seperti apa. Nah, nanti juga dipresentasikan. Kemudian yang terakhir, aspek pengetahuan, ya. Nanti sebelum memulai, saya akan memberi pretest dulu. Sejauh mana kemampuan kamu menganalisis di awal pembelajaran, dan di akhir pembelajaran Bu Stef akan memberikan post test soal kembali. Jadi sebelum pelajaran pengetahuanmu sejauh mana, lalu setelah pelajaran seharusnya pengetahuan kamu semakin bertambah. Paham semuanya? Oke, baik, kita akan lanjutkan. Nah, supaya Bu Stef tahu dulu sejauh mana kemampuan awal kamu untuk mengawali pembelajaran hari ini tentang apa itu 3D hard surface cylinder, Bu Stef akan memberikan soal melalui media kahoot.com. Silakan kamu gunakan perangkatmu, HP-mu, lalu buka www.kahoot.com, lalu nanti masukkan kodenya. Silakan dilihat dulu.
Wes direkam tuh, Cuk. Brian and the winner is Albert. Ya, tadi kalian sudah mengerjakan pretest yang Bu Stefani sajikan dalam bentuk Kahoot luar biasa. Tadi siapa yang menang tadi, juara satu siapa tadi? Albert, tepuk tangan untuk Albert ya. Oke, hebat sekali. Nah, coba satu pertanyaan lagi secara lisan. Dari 5 pertanyaan pretest tadi, saya ingin menyimpulkan satu pertanyaan tentang silinder. Sebenarnya apa ciri utama pemodelan hard surface berbasis silinder? Siapa yang tahu? Saya Bu, karena banyak menggunakan looping atau kontrol R Bu. Untuk apa? Nah, di silinder kenapa harus pakai kontrol R yang banyak? Supaya teksturnya bisa terlihat halus. Supaya teksturnya terlihat lebih halus ya. Betul sekali. Ya, seperti yang disampaikan David ya, bahwa ciri utama objek silinder itu harus banyak mengandung looping atau kontrol R. Karena semakin banyak ruasnya, objek juga akan tampak semakin halus. Seperti 2 objek yang Bu Stefani bawa ini anak-anak. Ada move, yang satunya mangkok. Sama seperti yang ada pada gambar LCD ini ya. Kalian perhatikan 2 objek ini adalah ciri utama objek keramik. Tidak mungkin kan keramik itu cowel-cowel atau ada bagian yang tidak rapi. Karena ciri utama objek keramik itu dari objek silinder ya, yang tampilannya itu mulus. Maka nanti ketika kamu praktek, banyak gunakan kontrol R atau looping. Supaya apa? Supaya objek yang kamu ciptakan nanti hasil akhirnya itu akan halus. Paham ya semuanya ya? Baik. Oke, sebelum Bu Stefani melakukan demonstrasi ya, memandu kalian nanti bagaimana prosesnya, silakan kalian membentuk kelompok, satu kelompok 3 orang. Oke anak-anak, pertama kalian gunakan mesh-nya adalah silinder ya, kemudian masuk ke objek mode, kemudian pada bagian face kamu klik, kemudian kamu extrude scale atau ES supaya membentuk satu ruas ke dalam ya, kemudian di extrude ke dalam. Oke, supaya kelihatan. Ini saya akan putar. Salah. Ya, ini ya sampai begini ya. Oke, kemudian pada bagian salah satu bagian dari objek ini kamu seleksi untuk menghasilkan tangkai. Tangkai itu pegangannya. Oke. Nah, kalau tadi sudah mengambil bagian, di bagian salah satu ruasnya akan bisa kamu ekstrud sehingga muncul tangkai pegangan atau handle pada bagian muknya. Seperti yang tadi Bu Stefani bilang, ciri utama objek silinder itu adalah banyak sekali menggunakan looping ya atau kontrol R. Ini yang saya bilang kontrol R. Supaya apa? Supaya objek akan terlihat semakin halus. Ya seperti pertanyaan pretest tadi. Semakin banyak kontrol R atau ruas, maka objek berbasis silinder akan semakin
halus. Silakan kalian lihat di LCD, itu hasil akhir dari sebuah pemodelan muk. Kamu bisa lihat ya. Karena saya menggunakan banyak sekali kontrol R, maka objek muknya juga nampak semakin halus. Baik, kalau sudah paham, silakan nanti bersama dengan kelompoknya mengunduh LKPD, lalu diskusikan pemodelannya atau perancangannya mau bagaimana, dan pembagian tugasnya mau seperti apa. Silakan dikerjakan. Nah teman-teman, kita dapat project buat bikin 3D Move nih. Waktunya cuma 3 jam, jadi mungkin kita bakal cepet-cepetan ya. Nah aku bakal modeling gelasnya dulu. Nanti Deva bikin teksturnya, nanti Rahel bikin gerakin lightning dan kamera, dan finishing nanti rendering juga. Kita akan membagi tugas. Theo, kamu akan mentekstur objeknya, kamu akan membuat teksturnya, dan saya akan melakukan finishingnya. Oke. Oke, kelompok ini sudah sampai mana ini? Dan sampai tahap akhir Bu. Oh, berarti sudah mau jadi ya? Ya. Oke, dapat mangkok. Apa ini alasannya kok memilih tekstur bunga-bunga ya? Supaya kelihatan apa kira-kira ini? Wah, itu kurang tahu. Dimas soalnya yang teksturin. Oh, Dimas. Kenapa Dimas? Mungkin apa pengen corak seperti Chinese bowl itu kali ya Dimas ya? Bener nggak kelompok ini? Ya supaya lebih menarik dan memberi kesan apa ya, indah gitu loh Bu. Oke, tapi memang ini seperti mangkok yang didisplay di swalayan itu loh. Saya pernah lihat mangkok dengan tekstur seperti ini. Kira-kira tadi ada nggak bagian yang susah saat pemrosesan? Bagi saya yang modeling mungkin susahnya untuk menghaluskan pinggiran mangkoknya karena kontrol R-nya terlalu banyak. Oh ya, seperti yang tadi Bu Steph jelaskan ya. Yeah. Memang kalau modelnya silinder itu memang ekstra sabar ya, ekstra sabar karena apa? Untuk menghasilkan kualitas model yang halus memang dibutuhkan banyak looping, sehingga ya kunci utamanya kamu harus ulet dan sabar. Hanya memang saya lihat ini sudah, menurut saya hasil kerjasama kelompok kalian sudah bagus sekali. Oke, bisa dilanjutkan? Oke, sampai rendering ya. Ya. Selamat melanjutkan. Oke, selanjutnya adalah kelompoknya Maria. Coba bisa lihat. Oh, baru tahap pemodelan. Nah, berarti ada kesulitan dong tadi ini. Iya, gimana? Kalau kesulitan tadi tanya supaya bisa juga tahu perkembangannya sejauh mana. Berarti kelompok ini baru sampai pemodelan muknya ya. Nah, setelah ini kira-kira tahapannya apa? Kamu harus menambah Ctrl R, kemudian ambil salah satu face sisi untuk membuat handle-nya. Ya. Kemudian jangan lupa di bagian bibir gelasnya harus diperhalus dengan cara di-extrude dan di-scale. Paham nggak apa yang bisa Fani jelaskan? Nah, dicoba dulu. Nanti kalau belum ketemu solusinya silahkan boleh bertanya lagi. Oke? Waktunya masih ada 1,5 jam. Harus jadi ya. Kita pembagian tugas kan? Oke, maka kalau sudah dibagi tugas, masing-masing harus melaksanakan sesuai job disk-nya supaya target pembuatan mood ini harus jadi sesuai jam penyelesaian. Oke ya.
Selamat melanjutkan. Baik anak-anak, tadi Booster sudah keliling dan hasilnya luar biasa ya. Yang namanya kerja tim itu pasti akan lebih cepat prosesnya, dan itu benar. Saya tadi melihat beberapa sudah hampir jadi dalam waktu 1,5 jam. Tapi ada juga yang masih pemodelan mentah, masih juga ada. Hanya begitu saya tadi memonitor, saya beri masukan, sekarang sudah hampir mau selesai. Nah, kini saatnya kita akan melihat hasil dari teman-temanmu yang akan dipresentasikan. Nah, ini salah satu contohnya dari kelompoknya Alek yang sudah menyelesaikan project MOOC ya atau CAP. Silakan kelompoknya Alek. Oke teman-teman, kami sekarang akan mempresentasikan hasil blender kami. Ini modeling bentuk mug ya atau cangkir. Nah, untuk dasar bentuk dari cupnya ini kita menggunakan silinder. Bentuk dasarnya itu silinder. Jadi sebenarnya kami memakai dua bentuk, yaitu silinder dan torus. Nah, untuk torus itu hanya untuk pegangan dari mugnya itu atau cupnya itu. Nah, jadi pertama kita membuat silinder, lalu kita inverse bagian atasnya, lalu kita extrude ke bawah untuk membuat cekungan ke dalam gelas. Lalu setelah selesai kita tambahkan torus, kita hapus setengah bagian dari torusnya, lalu kita tempelkan ke mugnya itu. Lalu setelah kita memberi warna atau tekstur. Jadi untuk yang ini kita memberi warna hijau dan biru, agak kebiruan gitu ya. Nah, setelah teksturnya jadi, kita menambahkan lightning nih. Untuk lightning kita ada 3, yang lightning depan dan lightning belakangnya. Nah, untuk lightning depan itu ada dua warna lightningnya, ada yang warna putih dan warna biru. Nah, untuk lightning belakangnya ada warna kuning supaya memberi kesan depth of field atau ketajaman dari gambarnya itu. Nah, untuk backgroundnya kita mengambil tekstur seperti bata tapi warna biru dan hijau. Nah, untuk bawahnya ini ada meja, teksturnya kayu. Sekian presentasi dari kami. Selamat siang. Oke, masih di tempat. Kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya Alex, luar biasa. Nah, kamu lihat ya, ini sebenarnya baru pemodelan, tapi kalau terlihat dari kasat mata, ini seperti foto gambar MOOC ya. Nah, berarti kelompok ini berhasil bagaimana dia menyulap dari pemodelan yang mentah asli Blender, kemudian ditambahkan tekstur, lighting, kamera, sampai proses rendering, sehingga hasil akhirnya menyerupai foto atau seperti gambar asli MOOC ya. Oke, terima kasih Alex dan teman-teman, silakan kembali ke tempat. Makasih Bu. Kita akan lanjutkan presentasi yang kedua, presentasi MOOC atau CAP. Nah, sekarang berarti ya mangkok. Yuk kita akan lihat presentasi dari kelompok yang membuat mangkok. Selamat siang, kami akan menjelaskan cara kami membuat mangkok ini. Pertama, kami menggunakan bahan dasar silinder yang kami potong menjadi setengah, lalu kami lebarkan. Kami menggunakan tekstur ini karena terlihat cocok dengan mangkoknya. Lalu untuk lightingnya, kami menggunakan satu lighting agar dalam render ini terlihat hanya mangkoknya yang di lightingkan. Sudah, sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih kelompoknya Albert dan teman-teman, tepuk tangan kasih di sini, tepuk tangan dulu dari teman-teman.
sedikit sama dengan kelompok yang MOOC tadi ya. Yang pemodelannya itu tadi waktu besar keliling itu kelihatannya masih seperti gambar animasi gitu loh, masih seperti gambar Blender biasa. Tapi begitu kalian menyajikan dengan tekstur ya, diberi background kayu, ditambah dengan lighting, hasilnya wow amazing ya. Ini tidak nampak seperti pemodelan 3D, tapi ini justru nampak seperti mangkok asli yang sedang dipotret. Ya, ini hebatnya. Ya, kamu bersama dengan kelompokmu bisa memodifikasi bagaimana objek Blender yang sudah diberi texturing, lighting dan sebagainya sehingga sajiannya menyerupai gambar aslinya. Oke, terima kasih Albert, Gloria dan Vio, silakan kembali ke tempat. Ya, sedikit Bu Steph ingin menambahkan ya dari apa yang temanku sampaikan tadi presentasi ya, tentu ada yang berbeda-beda ya, ada yang mungkin MOOC-nya kok nggak seperti punyaku ya, kok punyaku kok masih kayak mentah ya. Berarti kamu harus pintar main pada bagian tekstur dan lighting ya, cari tekstur yang memang matching, cocok dengan mangkoknya, atau cari tekstur yang juga cocok dengan MOOC-nya, sehingga ketika ditambah lighting dan background itu mempengaruhi proses rendering aslinya ya. Bagaimana kamu bersama dengan kelompokmu menyajikan objek yang terkesannya itu asli atau mentah, begitu dirender hasilnya kamu lihat gambar ini tidak lagi seperti pemodelan tetapi sudah sangat menyerupai gambar mangkok atau foto mangkok asli. Baik, tadi sudah kamu presentasikan ya dari rangkaian kegiatan hari ini. Dari tadi kamu bersama dengan kelompok mendiskusikan rancangannya, kemudian membagi tugasnya sampai proyeknya sudah jadi tepat waktu sekali. Bu Steph ingin bertanya, coba pengalaman apa ya yang kamu dapat dari kegiatan belajar kita hari ini? Coba Gloria. Dalam pembelajaran hari ini saya belajar bahwa kerjasama tim itu penting Bu, dan saya belajar keterampilan modeling dari Blender sampai berbentuk seperti gambar objek asli. Satu lagi kesabaran karena model silinder banyak area lekukannya. Betul sekali Gloria ya. Nah teman-teman yang lain juga tahu ya, berarti ya pengalaman hari ini itu mengajarkan beberapa hal. Kerja sama tim dalam kelompok, bagaimana pentingnya kerjasama sehingga proyekmu bisa selesai tepat waktu. Karena kamu tadi membagi tugas kan, siapa yang jadi pembuatan modelingnya, siapa yang teksturingnya, dan lalu finishing render sampai lightingnya siapa. Kalau pembagian tugasnya pas, pasti pengerjaannya juga tepat sekali. Kemudian yang kedua, menurut Gloria, tadi dia belajar tentang keterampilan. Bagaimana mengubah Blender, ya file Blender yang masih mentah, ketika disajikan hasilnya seperti gambar objek asli. Nah itu karena apa? Sentuhan banyak ya, ada tekstur juga mempengaruhi, lighting juga mempengaruhi, angle kamera juga mempengaruhi, ya. Maka objek finishing ini merupakan gabungan dari berbagai komponen penilaian. Dan satu lagi, kesabaran, ya. Seperti yang bisa bilang, dibutuhkan kesabaran, ketelitian, karena objek dengan basis silinder itu banyak lekukannya, banyak loopingnya, sehingga kalau kamu nggak sabar, udahlah begini aja, hasilnya juga pasti tidak akan semulus seperti gambar ini. Maka kesabaran dan ketelitian itu penting pada pemodelan 3 dimensi. Nah, tadi kamu sudah mengerjakan serangkaian praktek kita hari ini. Nah, lalu bisa akan lanjutkan. Kalau di awal tadi ada pretest, lalu kamu berproses dengan kelompokmu, sekarang saya ingin melihat pengetahuan kamu harusnya semakin bertambah. Nah, saya akan menilai dengan cara kamu kerjakan soal melalui Google Form yang sudah saya buat dalam barcode ini. Silakan di scan, kerjakan dalam waktu 30 menit. Nanti Bu Steph akan lihat yang hasilnya sudah KKM ya sudah. Kalau yang masih belum tuntas berarti harus remedi ya, tapi saya harap tuntas semua ya. Oke, baik, silakan dikerjakan dalam waktu 30 menit dari sekarang.
Ya, anak-anak, tadi kamu sudah mengerjakan soal melalui scan barcode dalam bentuk Google Form. Nanti akan saya koreksi kembali. Mudah-mudahan tidak ada yang harus perbaikan dan sudah tuntas semua. Nah, sebelum Bu Stefani tutup pembelajaran hari ini, saya akan kembali mengingatkan ya, menguatkan kembali. Kira-kira seharian ini kita sudah belajar apa saja? Tadi dari sharing temanmu dari Gloria menyampaikan pelajaran hari ini melatih kesabaran Bu, juga melatih kerjasama tim. Ya, itu betul sekali ya. Saya ingin menambahkan bahwa dalam sebuah tim kerja, nanti kalau kamu mendapatkan proyek yang lebih besar lagi, yang namanya tim yang solid itu menentukan hasilnya juga. Semakin kamu kompak ya, bisa berbagi tugas, maka karyamu juga akan bisa selesai tepat waktu, kualitasnya juga maksimal, sehingga kalau nanti menghadapi konsumen juga konsumen akan puas dengan hasil karya kamu ya. Itu kesimpulan dan pengalaman hari ini. Nah, untuk pertemuan yang akan datang ya, kira-kira kita akan belajar apa ya? Kita nanti masih belajar tentang hard surface cylinder, tetapi objeknya akan lebih kompleks anak-anak. Ya, pasti lebih sulit lagi satu tingkat. Kira-kira akan membuat apa? Ya, kita tunggu di pertemuan yang akan datang ya. Nah, sebelum kita akhiri, kita akan tutup terlebih dahulu dengan doa. Kembali yang memimpin doa tadi siapa ya? Oh ya, Maria. Silahkan memimpin doa. Mari Bu Stefani dan teman-teman kita berdoa. Dalam Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang ya Tuhan, terima kasih Engkau telah mendampingi kami selama pembelajaran. Sekarang kami akan pulang, berkatilah kami dalam perjalanan agar sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Maria. Oke, sebelum meninggalkan ruangan ini, tadi kamu membersihkan ya, ini sebelum pulang juga dibersihkan, kemudian jangan lupa komputer dimatikan sesuai dengan SOP-nya, lalu kursi kembali dirapikan seperti semula. Siap, beri salam. Sama-sama anak, selamat siang, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Tuhan memberkati.